Hai, hai, hai Sobat WP. Kembali lagi dengan kita di Ruang Diksi. Ruang diskusi santai. Nah, oke, gini. Kali ini kita kedatangan wajah baru nih. Nah, bisa kenalan dulu nggak sama kakaknya ini siapa? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nindya Rinda Berlian. Saya mahasiswa semester 2 di Prodi Akuntansi Malang. Oke, jadi Kak Nindi nih. Oke, kali ini Kak Nindi. Jadi kita kedatangan wajah baru di Vape nih. FEB. Iya, FBB banget nih. Soalnya apalagi sekarang vape ini lagi banyak-banyak proker di tahun ini. Dan wajah-wajah itu kayak mas-mas gahar keren-keren gitu. Penasaran banget. Penasaran banget gak sih? Iya. Oke, kita bisa langsung ke kakaknya. Oke, halo mas-mas. Halo mas-mas. Oke. Oke, perkenalan dulu nih. Enaknya ke siapa dulu? Mungkin lebih enaknya ke gubernurnya aja dulu kali langsung. ya, iya. Gubernurnya. Oke, gubernurnya siapa nih? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ariful Falahi. Biasanya saya dipanggil Fala. Saya di sini menjadi Gubernur BEM FEB di Kabinet Jakasa. Oke. Oke, masih satunya nih. Hai, perkenalkan, kalau nama saya Wildan Mustaful Huda, biasa dipanggil Wildan. Di BEM-FEB saya menjabat sebagai Wakil Gubernur, wakilnya Kak Fala. Oke, jadi sama Kak Fala dan Kak Wildan. Wildan. Oke. Oke. Ini Kak, ada yang mau ditanyain sama kita karena kan kalian ini lagi aktif-aktifnya nih. Salah satu ormawa yang kedengarannya dan dilihat sama orang-orang lain ini paling aktif. Nah, Banget ya. mungkin nih dari pertama-tama aja kan Indi. Nah, di organisasi kan pasti banyak proker nih Kak. Iya. Kira-kira proker apa aja ya yang udah dilaksanakan di periodenya kakak sekalian? Proker yang paling. Oke, berarti ini hasil dijawab ini. Ya, iya. Oke, dari aku mulai menjabat gubernur ini, saya sudah menjalankan program yang pertama yakni mengenai diklat dan anggota baru. Terus yang kedua itu menjalankan proker Disnatalis Disnatalis. BEM Jadinya. FEB. Oh, yang waktu awal-awal itu nih berarti. Ya, Oh. itu yang kemarin tuh. Terus yang ketiga itu kemarin acaranya Sosmas Yang yang itu loh yang di Panti Jompo. Berarti ke yang masyarakat tuh. Iya, jadi langsung ke masyarakat Itu kita. namanya Ekolis, Ekonomi Peduli Sosial. Oke, habis kita apa lagi Kak? Yang udah nih. Kalau yang udah ini kita sekarang ini lagi menjalankan yakni Grand Zero. Apa itu Kak? Grand Zero itu sekelas kayak LKMTD. Jadinya untuk diklatnya apa ya? Ngomong apa? Lebih kayak ke TD ya, berarti jasnya kayak ke TD ya? Ya, kalau di FEB itu dinamakan Grand Zero. Ground. Ground Oh, Zero. Ground Zero. Ya, Ground Zero. Oke, habis gitu proker nih Kak. Jadi untuk yang terakhir yang baru dijalankan berarti hitungannya yang ground zero tadi ya Kak ya? Ya, Nah, yang mau dilakukan nih, apalagi di bulan-bulan Ramadan ini, ada nggak kira-kira? kalau dari kami itu ada yang sekarang ini menjalankan Sapa. Siapa? Itu nanti collab sama apa itu komunitas dari luar, yakni Peka. Jadinya anak sosmas yang dinamakan itu Peka apa Sapa Iya. dan collab sama Peka. Jadi kita nanti di sana itu menjalankan donasi, kita itu akan ke masyarakat, apalagi kan ini mau ke panti asuhan, terus ke janda-janda, Hitungannya ke orangnya yang lebih membutuhkan nah gitu lebih ya. membutuhkan. Jadi konsepnya itu kurang lebih hampir sama kayak zakat gitu nggak sih Kak? Ya kayak kita bersedekah, Sedekah gitu. ya Oke, kita oke, langsung oke. turun ke jalan. Ya, paham berarti. Itu kira-kira mau dilakukan kapan nih Kak untuk proker itu? Mau dilakukannya mungkin berapa di event apa gitu atau mungkin di lebaran ini, Lebaran Ramadan ini gitu?
Kalau di Sapa itu kan kita ada 2 kegiatan ya dalam Iya. satu proker itu. Jadi di situ anak-anak Sosmas, Departemen Sosmas yang menjalankan Sapa itu dilaksanakannya proker itu 2 hari. Jadi hari pertama dari tanggal 7 yaitu yang kita mengajak anak-anak panti asuhan untuk berbuka bersama. Nah, itu tanggal 7. Nah, terus yang tanggal 8-nya itu yang kita membagikan sembako dari penggalangan dana sebelumnya. Itu kita membagikannya di tanggal 8 dini hari. Berarti tanggal 8 itu hari Minggu ya Kak ya? Iya, betul. Hari Minggu. Jadi kita istilahnya juga sahur on the road sih. Jadi kita sambil sembari nunggu sahur kita Berbagi tadi. ya berbagi tadi. tadi. Jalan kita menyusuri kota Surabaya, terus kita melihat nih Kak yang dirasa kurang mampu dan membutuhkan, nah, kita bagikan sembako. Oke. Jadi itu kalian proker yang memakan waktu 2 hari ya kayak 2 hari 1 malam nih. Itu Oh, dalam oke. rangka berbagi. Bersedekah. Bersedekah. Apalagi di sini kan bulan Ramadan ya. Iya. Banyak pahala. Benar, banyak beramal dan beribadah. Hmm. Benar, poin banget. Emang sesuatu ya. Sesuatu ya. Nah, Istimewa banget. sebelum apa ke sana nih, ada yang aku penasaran sebenarnya dari awal banget. Motivasi kalian tuh menjabat tuh apa sih Kak sebenarnya? Motivasi awal menjabatnya itu. Sebelum kita nanti lanjutin ke prokernya. Mungkin bisa mulai dari Iya, mungkin dari apa dulu? Sebagai grupnya nih. Oke, kalau dari motivasi saya ingin menjadi gubernur itu karena saya ingin mau belajar ke organisasi, terus kita sebagai mahasiswa aktif ingin berkontribusi langsung ikut di fakultas. Ya, saya ingin Kayak mengabdi gitu. ya mengabdikan diri ke fakultas melalui menyalurkan penuh PBB. Jadi hitungannya dapat pengalaman juga. Itu juga kita dekat sama orang-orang di fakultas juga itu kan ya. ya. Relasi kita makin luas dong berarti. Nah, betul. Oke. Itu motivasi saya. Nah kalau Mas Wilda nih sebagai wagubnya. saya itu tergerak karena yang pertama saya sebelumnya pas jadi anggota kan saya kebetulan tertunjuk untuk menjadi ketua pelaksana nih. Iya. Nah, dalam ketua pelaksana itu saya merasa kemampuan leadership saya itu terus cuma Oh. tanggung. Cuma ada gitu pelajar nanggung gitu ya. Iya, karena generasi masih generatif, jadi merasa tergenerasi. Oke. Nah, maka dari itu saya terchallenge untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya merasa tertantang dan merasa ingin, Lebih maju, lebih dapat powernya. iya betul, saya ingin mencari tahu seberapa jauh kemampuan saya dalam memimpin. Oke. Yang pertama, yang kedua saya juga ingin berkontribusi sama seperti Kak Fala. Saya ingin lebih menunjukkan kalau FPB ini juga bisa memberikan kontribusi untuk Wijaya Putra yang lebih baik. Jadi saya itu pengen FPB ini dari tahun ke tahun semakin baik dan semakin baik. Jadi punya impact yang positif ke kampus. Betul. Unik lebih tepatnya. Iya. Oke. Jadi namanya visi dari misi kalian tuh pengennya tuh ya. Terus kalau fakultas itu harus yang terdepan terus nih. Pengennya kayak gitu ya. Terdepan terus nih. Sampai lewat univ. Gitu. Nah, ini berarti kita udah dapat mulanya nih. Berarti kan kalian pengennya ini jadi fakultas yang bagus banget. Banget. Nah, tapi di samping itu saya ingin membuat organisasi BEM ini menjadi wadah untuk kita itu mengembangkan diri. Jadi di samping saya merasa tertantang untuk Menjadi meningkatkan kemampuan leadership saya juga ingin menjadikan BEM FEB ini sebagai wadah untuk mahasiswa baru berkembang. Nah, jadi saya benar-benar menampung mahasiswa baru dan meningkatkan potensi mereka ke batas paling tertinggi mereka.
menuju arah batas dan melampauinya. Jadi makanya kalian tuh pengen memaksimalin anak-anak nih, Betul. anak-anak maba nih. Iya, kita memberikan Wadah, kayak wadah, gitu. kita memberikan kesempatan enggak kurang nggak sih kalau kuliah dapat ilmunya aja. Nah, dari itu ada gitu ya Pak. Ya, ini dari organisasi. Nah, Oh. jadi saya membuat BMFB ini menjadi organisasi yang benar-benar mempush kemampuan mahasiswa baru itu sampai ke batas tertinggi. Iya. Nah, jadi kita ini udah bahas masalah tentang track recordnya kalian nih ya. Oke. Nah, habis itu aku penasaran nih, menurut kalian nih proker yang paling berkesan yang udah kalian lakukan? GZE, habis itu ada Ekolis, habis Ada itu Jaka. ada kali juga nih. Hmm. Apa nih yang kalian kira-kira bakal membuat kalian itu kayak berkesan banget? Entah itu experience-nya atau apa gitu. Pengalaman menarik atau Ada nggak kira-kira? Ini dari apa? Kalau dari saya ini lebih berkesan tuh ke itu ke ekolis ya ekolis itu kan dia itu langsung terjun ke masyarakat ya terus terjun ke masyarakat yakni ke Panti Jompo. Terus itu kan kita tuh melihat kita saling menolong. Jadi Gambarnya di Instagram. itu kan kalau Nanti kita lihat di Instagram. ya bagus. Oke, Berawal. Mas Leo ini mau mulai ikut. Kenapa aku kok mengambil lebih yang kesan itu ekolis? Karena saya itu melihat kemarin tuh kalau ekolis kemarin di BEM FEB yang saya masih menjabat jadi anggota itu kan dia itu mengambil ke panti asuhan. Panti Jompo. Oh itu yang tahun sebelumnya. Oh, tahun sebelumnya. Itu kita mendatangkan anak-anak panti asuhan ke kampus untuk mengajar berbuka bersama dan kita juga Mengadakan bagi-bagi takjil juga. jadi kita mengadakan kegiatan bersama anak-anak panti. Termasuk Oke, kita oke. juga berinteraksi, kita bermain games. Jadi kita mereka nya. iya memberikan kesan baik kepada mereka. Berarti- Itu kalau tahun lalu, yang tahun ini itu kebetulan awalnya itu tertarik di ekolis. Ya, karena lebih berkesan saya itu ke Panti Jompo karena melihat kakek-kakek, nenek-nenek yang dia itu tinggal itu loh yang Keluarganya. ya yang ditinggalkan keluarganya atau yang nggak ada yang perawat. Jadinya kayak kita itu cocok program di situ. Kayak tergugah. Manusianya Ya, kali. tergerak. bergerak. Jadi hitungannya berarti yang Kak Falam bikin berkesan ya kan dia itu yang berbau dengan manusia yang hitungannya apalagi yang tadi bilang nih kayak ke orang tua yang mereka ditinggal sama kerabatnya dan juga nih apa tentang banyak hal lah yang berhubungan dengan masyarakat lebih tepatnya tadi. Mungkin karena kita kan juga punya orang tua, mungkin kita ngerasa Iya. kasihan atau gimana ya, jadi kita tuh tersentuh Benar melihat banget. orang kayak gitu. Apalagi waktu orang tua udah tua di masa yang dia harusnya dirawat, Oh. tapi dia nggak ada Ya. anak-anaknya itu. Gitu. Nah kalau soal Kak Fala ini kira-kira proker yang paling Kak Wildan. Kak Wildan ya. Oke, Iya. kita lanjut lagi. Kak Wildan yang paling berkesan. Dari yang Ya, sudah ya. dijalankan. Iya. Karena sudah nih ya. Nah, kalau yang dari yang sudah dijalankan itu kurang lebih sama kayak Kak. Saya itu juga lebih berkesan di ekolis itu tadi karena kita selain kita bisa mengajak interaksi terus menemani terus kita meninggalkan kesan baik, kita menyenangkan mereka, itu kita juga bisa apa ya hilang Apa nih? Tadi yang membuat Kak Wildan ngerasa mungkin ada sesuatu cerita di sana waktu lagi ada adegan gitu. Kalau saya proker ekolis itu lebih ke arah
mereka ini kan ya betul tadi kan itu yang seharusnya di usia yang dirawat, Iya, tapi karena mereka nggak ada yang merawat akhirnya kan mereka dialokasikan ke situ. benar-benar. Nah, saya itu tertarik dan merasa berkesan di program Ekolis itu karena kita secara tidak langsung kita juga ikut merasakan berbakti pada mereka. Karena kita bersenang-senang bersama mereka, terus terus kita sharing di situ kan ada sesi sharing. Iya. Tukar cerita, terus habis itu mereka menceritakan pengalaman mereka. Nah, itu membuat kita itu merasa tersentuh. Yang aku lihat kemarin tuh dari yang acara yang menurut saya itu menarik ya, kayak itu momen dimana ketika kalian itu ngadain sesi melukis. Ini menurutku itu yang paling berkesan di kalian sih. Soalnya di waktu ketika melukis itu kalian itu mengajak dan merangkul orang tua. Sama sini tadi. Jadi dia itu kayak si mahasiswa ada di sebelahnya sampingnya sambil pas di tua Dia itu melukis. ya. Benar, itu yang menurutku yang kalian itu keren gitu loh. Kayak gak semuanya itu mau. Benar gak? Dan itu gak sedikit loh mas. Oma Iya. dan oma itu yang akhirnya tercurahkan isi hatinya lewat lukisan. Lukisan benar. Nah itu Emang seni itu ada sesuatu untuk mengekspresikan emosi. ya. Bener banget kan. Dan untuk kalian nih, kira-kira ya, kalau ada gebrakan atau sesuatu yang mau dilakukan di tahun ini yang paling mewah lah, Paling yang banyak. wow, yang paling wow, ada nggak kira-kira? Dari siapa ini? Ini gubernur Ya, nggak terserah. Mungkin siapa aja yang mau jawab? Boleh? Oke, Boleh. kalau mengenai masalah gebrakan ini, kita ada 2 proker yang bakalan spesial. Spesial banget sih. Spesial cap auran cap vlog. Udah dua. Oke. Ini 2 ini kalau misal jalan bos, WP ini kembang. Bahkan bisa terlihat Predator banget ya. Kamu yang wow. Kamu yang wow gitu. bisa disebut tadi. Iya boleh. Kita makan di situ semuanya. Di portal. Oke, kalau mengenai proker yang pertama yakni prokernya Departemen Kominfo, Ya. dia ini melibatkan seluruh universitas se-Indonesia. Semua. Se-Indonesia. Semua ini. Nah, Dari Sabang sampai Merauke. Betul. kampus negeri-negeri ini bakalan basis melihat Universitas Wijaya Putra ini bakalan berkembang. Wih. Lu banyak apa sih? Kalian bertanya lu banyak apa? Oke, jadi lo banyak acara Departemen Kominfo yakni lomba BMC. BMC itu kayak bisnis modal kanvas. 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 Ya. Jadinya yang tahun kemarin itu kita melibatkan anak SMA, SMK, SLTA. Ya. Tapi di tahun kita, di tahun jabatan kita, Kabinet Jakasa, ini akan lebih meningkat. Jadinya kita mengundang universitas se-Indonesia. Itu gimana di sini? Jadi ya nanti kita mengadakan lomba, tapi lombanya itu nanti via online dulu. Pengisian. Terus nanti mungkin kita ambil 10 atau berapa yang bakalan Mau finalis ke Universitas Wijaya Putra. Jadi finalnya offline. Datang ke sini. Ya betul. Gila. Nah, akhirnya mereka yang universitas di luar Wijaya Putra kita tahu keberadaan Wijaya Putra. Bisa kenal langsung. Iya, bisa mengetahui. Oh, ternyata kampus sedan dedor ini Se-Indonesia ini prokernya. Oh, Iya.
emang kita tuh nggak expect gitu kalau misalnya Feb ini punya proker yang sebau ini. Aku baru tahu ini kalau Feb ini lagi banyak proker itu baru-baru ini aja. Makanya ini tadi, makanya kan nomor ketemu sama grupnya nih yang dia. Kita tanya sampai akarnya. Kalau bisa ini kita cabut kan. Makanya tadi. Ini bakal Oke, jangan gitu. Kan ada dua nih katanya nih. Oke. Yang kedua apa kira-kira? Kalau yang kedua ya nih kita mengadakan yang namanya LKBP. LKBB. Nah, LKBP itu sejenis kayak latihan lomba baris berbaris. Keterampilan. Keterampilan baris. Lebihnya ke pasif itu loh yang Iya. siap. Nah, itu kita mengundang sejawa. Jawa Timur. Jawa. Betul. Jadi namanya itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Utara. Semua. Berarti semua Jawa kita undang. Kita undang ke sini semua. Dan itu disortir juga atau gimana? Oh, kita langsung undang semuanya. Kita undang semua. Jadi perlombaannya itu di kampus ini. Nah, kita datangkan mereka yang ingin berkompetisi di Jadi Wijaya Putra ini ya. Terus kalau aku ada dia itu gimana? Kira-kira penasaran nih. Soalnya kan kalau biasanya dari luar-luar itu yang paling berkesan itu adalah akomodasi. Betul. Nah, untuk mungkin dari biaya pembayaran ini ya atau mungkin untuk gimana untuk akomodasinya perjalanannya mereka itu sudah termasuk ya Kak Bali kan bayar sekian habis itu langsung dapat tiket untuk berangkat atau gimana kan. Kalau yang LKBP itu lebih ke biaya pendaftaran aja ya. Oh Jadi kalau mereka misal mau datang ya bersilakan, cuma dari kita nggak bisa menjemput ke tempat mereka. Cuma kalau mungkin kalau mereka di stasiun itu masih bisa kita jemput. oh jadi hitungannya kalian itu cuma menampung. Iya. Oh, oke Jadi kalau yang tahun lalu itu kebetulan sudah ada LKBP ini, cuma lingkupnya masih kecil se-Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, jadi di situ ada beberapa tim itu yang dari luar Surabaya, yaitu kesini naik kereta. Kita menjemput di stasiunnya. Oh, Itu lagi oke, bawa paham. mereka. Jadi hitungannya kalian sebagai tuan rumah. Betul. Menyambut. Menyambut, Ya, ya. menyambut. Iya penyambutnya. Nah, dan terus kalau misal ada tim yang dari luar kota yang dirasa jaraknya itu cukup jauh, otomatis kan mereka harus datang sebelum hari H. Iya. Kita juga menyediakan Fasilitas fasilitas untuk menginap. Jadi mereka bisa lebih tenang karena nggak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk mencari penginapan. Wah gitu Ya, toh. jadi kita menyediakan tempat menginap di kampus kita tercinta ini. Oh jadi gitu nih. Mereka itu udah nyiapin semuanya dari awal sampai Akhir. Iya. kesiapannya itu udah semuanya. Udah mateng. Udah mateng. Nah, kita tunggu aja gebrakannya mereka. Kita tunggu. Eits. Kayak gitu. Tapi kita masih terlewat satu proker lagi. Apa itu Kak? Dan nih dua proker dan vendor ini tadi Nah. itu kan melibatkan orang luar nih, Iya. orang luar Wijaya Putra. Yang pertama tingkat univ. Kita Tingkat univ, ya. Yang pertama tadi loh tingkat univ itu kita supaya BP ini lebih dikenal Universitas Muhammadiyah terbaik. Nah. Yang kedua SLDA supaya anak Pengen ini pengen PP ya bisa ada kampus ini kita maka dari sini ya. Ya. Yang ketiga, selain kita melibatkan SLTA. SLDA dan universitas dan orang-orang luar, kita juga melibatkan mahasiswa sendiri, mahasiswa kampus Wijaya Putra sendiri dalam program kita. Oh Jadi kita nggak melulu melihat di luar kampus, kita juga melibatkan mahasiswa UWP sendiri sebagai sebagai sebagian peserta. kita juga. Iya. Wah jadi Dan mereka itu jadi mereka dapat experience ya dalam arti itu pengalaman waktu mereka mengikuti lombanya. Jadi mereka bisa merasakan prokernya FEB itu sedetail apa. Itu enggak hanya melibatkan FEB saja, melibatkan semua fakultas di Universitas Wijaya Putra. Semua mahasiswa Semua mahasiswa terlibat. Ya, betul. Dan itu namanya adalah
proker WTTF, DTF. Wijaya Putra Tiba-Tiba Festival. Itu semacam apa ya? Iya, itu gimana festival? Berarti kalau festival kan otomatis yang wow. Party. Iya, terus drama party. Iya. Festival itu adalah ada besarnya pastinya. Kamu mungkin aku sebagai orang ini diundang nih sama besar. Mungkin aku di Surabaya. Aku bisa aja jadi besar kan di sini kan. Jadi di Wijaya Putra Tiba-Tiba Festival ini kita mengadakan suatu perlombaan. Iya. Jadi supaya kita juga menjaga apa ya, rasa kompetitif dari mahasiswa-mahasiswa WP sendiri. Oh. Jadi kita itu meminimalisir mahasiswa kupu-kupu. Oh. Jadi mereka itu supaya akhirnya merasakan oh WP itu semenyenangkan ini loh untuk ditinggalkan langsung pulang. Benar. Sudah. Jadi itu makanya mereka itu gak hanya diam di satu tempat aja, berarti mereka masih bisa mengekspos dirinya mereka itu lebih jauh lagi. Betul. Kembali ke misi kalian, gitu kan? Di dalamnya itu ada nggak hanya satu lomba mas, mbak. Apa aja itu? Ada banyak lebih dari 4. Dari 4. Iya, 5 perlombaan. Lebih. Lebih dari 5 perlombaan. Pokoknya Nah, itu. Jadi 5 perlombaan ini bisa mahasiswa pilih. Jadi enggak kan kalau misal kita mengadakan satu perlombaan, mahasiswa itu tidak ada apa ya? Tidak ada keinginan di lomba itu, tidak ada passion di lomba itu, kan akhirnya dia kamu Ganggu juga. Ya benar. Cerita aja deh. mantap. Nah, tapi kita menyediakan 5 lomba yang bisa mereka pilih. Sesuai dengan passion mereka. apalagi perlombaan ini yang mengangkat Gen Z. Gen Z Gen Z banget ya. Jadi mas, Ya, kayaknya kita bakal banyak keponya nih. Cuma kita Jadi kita tuh bakal melihat dan bahkan bisa merasakan gebrakan-gebrakan dari family ini nantinya. Oke, mungkin nanti kita lanjut ke topik selanjutnya. Aku penasaran sama kakaknya. Kayak kan kakak ini aktif banget dari awal, mungkin ya dari awal semester 1 sampai semester sekarang itu aktif. Kira-kira apa sih yang bisa diucapkan ke teman-teman di WP ini, di teman-teman yang lihat ini juga, kayak apa sih yang bisa membuat kalian diri mereka sendiri itu termotivasi untuk mengikuti organisasi atau apa gitu? Gerakan apa? pesan berarti ya. Benar. Pesan. Yang bisa sekiranya menggugah hati mereka. memotivasi para Benar. Iya. Para penonton, para teman-teman nih, teman diksi. Nah, Bisa dimulai dari Kalau motivasi saya dari awal itu, saya kenapa kok terjunnya itu ke BEM FEB. Apalagi kan saya BEM FEB ini, aku deh fakultas ini fakultas ekonomi dan bisnis. Nah, aku harus ikut terjun organisasi ini FEB sendiri. Jadinya kayak aku di rumah yo gak ngapa-ngapain, ya bener ada pekerjaan, tapi kan menambah skill lagi, kegiatan, menambah motivasi diri. Jadinya kayak di kampus itu di mata kuliah itu cuma mengenai pelajaran saja. Ya teori aja. Tapi aku lebih pengen memperdalami yang di dalam organisasi. skill Di dalam organisasi. Jadi saya ikut BEM FEB ini. Oh, berarti bisa disimpulkan kalau Kak Fala ini mau memberikan pesan kepada penonton itu kalau kuliah itu jangan ambil teorinya saja, harus ada experience-nya. iya. Oh, jadi untuk para penonton kalau bisa itu kuliah itu dimaksimalkan, jadi jangan hanya dapat ilmunya tapi juga dapat experience. Iya, benar. Experience adalah yang paling utama. Iya, kita tingkatkan skill yang kita punya. Soft skill. Kalau Kak Wildan sendiri nih, apa? Ada kata-kata nggak kira-kira buat motivasi teman-teman? Kalau dari saya kurang lebih sama seperti Kak Fala, lebih ke arah
kalian jangan sampai lulus dengan rasa penyesalan. Penyesalan nih. Iya, penyesalan. Jadi seperti kita itu awal masuk pendaftaran kuliah itu kita berada di garis start yang sama. Benar. Kita berada di garis start yang sama. Tapi semua mahasiswa ini pasti berada di garis ini dengan mereka membawa hal-hal yang berbeda semua. Benar setuju aku. Nah, jadi kalau dari saya, kuliah ini manfaatkan sebaik mungkin, ambil sebanyak-banyaknya yang bisa kalian ambil. Contohnya ya seperti yang dikatakan Mas Farah tadi, teori dapat soft skill, banyak-banyaknya. Iya. Jadi supaya kita itu berada di garis finish itu dengan rasa kepuasan maksimal. Jadi gak ada penyesalan lagi, kenapa ya aku kuliah kemarin kok gak gini, kok aku kemarin kuliah cuma gini, kayak nyesel. Benar. Kenapa kok dari dulu aku gak gini gitu. Iya. Hindari itu. Jadi intinya harus dapat semuanya. Jangan sampai ada yang mengganjil ketika kita lulus nanti. Dimanfaatkan Lagi bisa, sebaik mungkin. kita Benar. pakai itu. Selagi bisa kita ambil Betul, gitu. ada kesempatan daripada Iya. menyesal di Akhir gitu. Karena salah ya kita udah lama ngobrol sama teman-teman ini kakak yang paling keren-keren ini sangat sangat dapat ya kita tuh dapat knowledge baru lah tentang banyak hal dari dia. Apalagi ada proker-proker yang menarik tadi yang berhubungan sama sosial. sosial. Nah, makanya itu mungkin kita bisa ini kak ada sesuatu dari kita. Iya. Mungkin ada tempatan nih buat teman dulu, oke. Apa nih? Kita ada sesuatu buat kakak nih. Tempatan. Oke, 1, 2, 3. Dari kita. Apa nih? Itu nanti bisa dibuka di rumah. Oke, itu oleh dari kita dan teman-teman juga kita udah siapin buat kalian. Oke. Oke, mungkin kita bisa closingan nih kak. Nah, closingannya ada slogannya kita. Kalau aku teriak, teriaknya itu bilangnya kalian ya. Working with idea. Tapi sambil gini. Working with idea gitu. Oke. Ini. Oke, mau lihat ke kamera mana nih? Yang sebelah sana nih, sebelah sana. Oke. Oke. Ya, sebelah sana. Oke. Oke. Oke, 1, 2, 3. Working with idea. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.